Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan, salah satu sifat Allah yang perlu kita ketahui bahwa Ia adalah pribadi yang setia dan konsisten. Selalu sama, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena Ia adalah Allah. Apakah Anda menyadari bahwa penyertaan Tuhan juga selalu sama? Allah tidak pernah berubah. Ia adalah pribadi yang konsisten. Sekali Ia menyertai, akan tetap terus menyertai kehidupan saudara. Lalu mengapa dalam menjalani kehidupan ini seolah-olah kita tidak merasakan penyertaan atau hadirat Tuhan? Jawabannya adalah seringkali ketika masalah hidup datang menerjang kehidupan kita, kitanya yang keluar dari hadirat Tuhan. Padahal Allah tetap berada di tempat yang sama. Siapakah manusia yang tidak pernah jatuh di dalam dosa? Bukannya saya mentolerir dosa, saudara. Tetapi apabila Anda sedang dalam keterpurukan, jatuh di dalam dosa, kesalahan, mari datanglah kepada Tuhan. Tangannya selalu terbuka lebar untuk saudara. Ia masih berada di tempat yang sama untuk menunggu kedatangan saudara lagi. Jangan ragukan penyertaan Tuhan ketika Ia pernah menolong kehidupan saudara di masa lampau. Penyertaan yang sama juga masih tetap berlaku untuk saudara. Ia akan tetap menyertai saudara di masa sekarang dan di masa sukar yang akan mendatang. Penyertaan dan pertolongan Tuhan yang sama juga akan tetap berlaku bagi saudara pada hari ini, hari kesesakan saudara, dan di masa-masa yang akan mendatang. Inilah salah satu bukti bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 5b. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kalau kita perhatikan saudara, kalimat ini selalu ada ketika Allah selesai menciptakan segala ciptaannya. Jadilah petang dan jadilah pagi memiliki makna bahwa Allah lah yang memulai segala sesuatu dan Ialah Allah yang bertanggung jawab atas segala ciptaannya. Serta Ia senantiasa menyertai kehidupan kita dan pada hakikat atau pada dasarnya. Cara memulai hidup manusia berbeda dengan cara memulai hidupnya Allah. Mari kita akan membahas kedua poin tersebut menjadi satu bagian secara integral, berkesinambungan dan bertahap. Manusia mengenal konsep memulai hidup dari pagi, siang, lalu malam. Manusia selalu mengawali kehidupannya dengan sukacita lalu mengakhirinya dengan duka cita. Manusia memulai hidupnya dari pagi lalu diakhiri dengan malam atau gelap. Dimulai dengan kebahagiaan lalu diakhiri dengan kematian. Sengsara di dalam neraka yang kekal. Tetapi cara Allah tidaklah demikian. Allah selalu memulainya dari kebalikannya, yaitu dari petang, dari malam, dan diakhiri dengan pagi. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 1, setiap akhir dari penciptaan selalu ada kalimat pernyataan, jadilah petang, malam, dan jadilah pagi. Dan pada saat ini, ketika Anda mengetahuinya bahwa Kristus dilahirkan pada waktu malam dan mengalami kematian pada siang hari, Ia ditangkap pada malam di Taman Getsemani, lalu pada siang hari Ia memperoleh kemenangan. Yesus memulai kehidupannya dengan penuh kehinaan dan kerendahan diri, tetapi mengakhiri kehidupannya dengan penuh kemuliaan dan kemenangan yang tiada taranya. Hal itulah yang menjadi dasar pengharapan bagi orang percaya. Yesus memulai kehidupan dan masa penyalipannya dengan melewati kehinaan dan olok-olokan yang tak tergambarkan. Merasakan sakit dan penderitaan yang belum pernah dirasakan oleh siapapun juga. Maka dari itu Kristus menerima kemenangan yang tiada bandingannya. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, di saat-saat kesendirian, ketika menghadapi persoalan yang ada, orang kanan kiri bisa pergi menjauh, sahabat-sahabat dan orang terdekat boleh meninggalkan kita. Menurut anggapan orang, Anda sedang terpuruk, mengalami petang. Tetapi bersyukurlah karena Allah selalu memulai segala sesuatunya dari malam dan Anda sebentar lagi akan mengalami pagi, yakni kemenangan yang gilang gemilang di dalam Kristus. Untuk segala sesuatu ada masanya. Kesusahan yang Anda alami tidak untuk selama-lamanya. Tetap berimanlah kepadanya. Beriman bukan hanya sekedar percaya, melainkan juga ada tindakan-tindakan yang nyata, bekerja dan berdoa. Lakukanlah bagian Anda dengan semaksimal mungkin. Usaha Anda, apa yang Anda dapat lakukan, buatlah perencanaan yang berdasarkan prioritas. Lalu serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan melalui doa. Tak pernah dipermalukan orang-orang yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang ada, sadarlah bahwa Ia selalu beserta dan ikut andil di dalam setiap kehidupan yang kita miliki. Tahu dari manakah hal itu terjadi? Ketika firman menyatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Artinya yang selanjutnya
Setiap ciptaan, khususnya manusia ciptaan yang paling berharga, memiliki tempat tersendiri di hatinya Tuhan. Hal itu dibuktikan ribuan tahun setelahnya ketika Kristus meneriakkan Eli Eli lama sabachthani di atas kayu salib. Itu suatu peristiwa yang tidak tergambarkan oleh apapun juga. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia mengalami 3 kematian. Kematian secara rohani, jasmani, dan kematian kedua di dalam neraka. Ketiga kematian inilah yang ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Ketika Yesus Kristus meneriakkan Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus Kristus seperti mengalami neraka. Definisi neraka yang sesungguhnya bukanlah siksaan, saudara, tetapi adalah terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kalau dalam dunia, saudara, ketika mengalami masalah, pencobaan, berteriak nama Tuhan, Tuhan akan hadir dalam kehidupan saudara. Tetapi berbeda ketika Anda sedang di dalam neraka. Anda mau berteriak sebagaimanapun, Tuhan tidak mendengarkannya, Tuhan tidak ada. Dan hal itulah yang dialami Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus berteriak, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat itulah Yesus sedang mengalami kesendirian. Surga mengalami keheningan yang tiada taranya. Mengapa demikian, saudara? Karena hubungan yang begitu erat antara oknum Tritunggal Allah yang belum pernah terpisahkan sejak kekekalan sebelum dunia dijadikan sampai kekekalan nanti. Itu terpisah untuk sementara waktu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat-saat aku sedang membutuhkan engkau. Di saat-saat aku sedang tanda kutip terpuruk dalam kemanusiaannya. Aku membutuhkan engkau. Ketika Kristus ditinggalkan oleh Bapaknya. Ketika Kristus mengalami kesendirian. Ketika doa Tuhan Yesus seolah-olah tidak didengar oleh Bapa. Karena Kristus harus menggantikan posisi saya dan saudara. Tetapi di saat-saat itu seperti itulah di dalam sorga seperti ada sautan untuk setiap kita yang mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Anakku, anakku yang kukasihi, jemaat Church on the Way Temanggung. Aku telah meninggalkan Kristus untuk engkau. Maka sekali-kali pun aku tidak akan pernah meninggalkan kehidupanmu. Jadi daripada itu apalagi yang engkau bimbangkan. Terimalah kasih karunia dan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sekali-kali pun aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan engkau. Puji nama Tuhan. Kehadiran Allah di dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar menemani, tetapi menyertai. Artinya menuntun, memberikan dampak perubahan menuju kepada kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang seperti apa dan apa buktinya ia dapat memberikan kemenangan yang demikian. Hal itu dapat kita lihat di pernyataan yang selanjutnya ketika ia meneriakkan tetelestai. Sudah selesai di atas kayu salib. Apakah yang sudah ia selesaikan? Bukan hanya Allah sudah membayar lunas setiap dosa, kutuk dan sakit penyakit kita. Inilah kemenangan kita di dalam Kristus yang harus kita imani. Tetelestai, aku telah membayar lunas akan setiap kegagalanmu. Aku telah menyelesaikan segala pergumulanmu. Tangisanmu sudah kubayar, seruanmu sudah kuhiraukan. Aku sudah mendengarkannya, sudah selesai. Masa depanmu aman bersamaku. Aku telah menyediakan masa depan yang gilang gemilang bagi Anda, anakku yang kukasihi. Jadi jangan tanyakan lagi penyertaan dan kasih setianya, melainkan sadarilah bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita dan kasih setianya tidak akan pernah beranjak dalam kehidupan kita. Kemenangan Kristus bukan hanya terjadi ketika ia berada di atas kayu salib, melainkan ketika ia sedang mengalami petang malam, kesusahan secara kemanusiaannya di Taman Getsemani, ketika ia berfirman, jika boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu Bapa. Mengapa Kristus berdoa agar kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupannya? Karena ia mengetahui bahwa kehendak Bapa lah yang akan menuntunnya kepada kemenangan itu. Ini adalah awal kemenangan Kristus sebelum ia naik ke bukit Golgota. Hal yang sama juga berlaku bagi Anda. Sebelum Anda menerima kemenangan yang dinanti-nantikan, maukah Anda tetap menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan? Bukan pada saat Anda telah menerima kemenangan baru mengucap syukur, melainkan di masa-masa sulit dan tak berpengharapan pun, maukah kita tetap percaya dan bersandar kepadanya? Jangan takut untuk memulai kembali. Marilah mulai bermimpi lagi. Selalu ada pengharapan yang baru bagi Anda yang mau berusaha. Mulailah melangkah dengan iman, maka engkau akan melihat kemenangan yang telah disediakan olehnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu indah yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami percaya di tengah setiap keadaan dan setiap peristiwa yang kami alami, bahkan di dalam keadaan terpuruk pun, Kau tetap Allah yang sama, Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menyertai kehidupan kita.
Engkau bukan hanya sekedar menyertai, tetapi Engkau telah menyediakan jalan keluar bagi setiap yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, inilah kemenangan kami, inilah iman kami bahwa Engkau sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kemenangan, atas pengharapan baru yang telah Kau berikan pada kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.